Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu sangat luar biasa sekali bukan? Jumpa lagi dengan saya, Pak Fandi, yang akan nanti memberikan pembelajaran mengenai sejarah. Nah, silakan sekarang siapkan alat tulisnya, siapkan buku-bukunya, siapkan gadgetnya, koneksi internetnya. Yuk, mari kita berjalan kembali ke masa lalu untuk mempelajari mengenai materi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yuk, kita meluncur ke TKP. Kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha diperkirakan berdiri di Indonesia sejak abad keempat Masehi. Kerajaan itu berkembang karena hubungan dagang antara India dengan Cina. Yuk, kita bahas apa saja sih kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai, terletak di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad keempat Masehi. Kerajaan Kutai mengalami kejayaan pada masa Raja Mulawarman, yang kisahnya tercatat dalam 7 buah prasasti yang berbentuk yupa. Wow, luar biasa ya. Ya, di Kalimantan Timur sudah ada kerajaan. Ada raja-rajanya juga yang memerintah. Bagaimana di tempat lain? Yuk, kita coba dicek. Kita meluncur ke TKP. Mari. Berikutnya adalah Kerajaan Tarumanegara yang terletak di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini berkuasa sejak abad keempat Masehi. Adapun raja yang terkenal adalah Purnawarman. Peninggalannya antara lain Prasasti Tugu, Prasasti Ciaruteun, dan Prasasti Kebon Kopi. Banyak juga ternyata ya prasasti yang ditemukan di daerah Jawa Barat ini. Nah, dari prasasti itu ternyata kita bisa tahu bahwa di Jawa ya ternyata sudah ada kerajaan juga yang seumuran dengan kerajaan yang ada di Kalimantan Timur. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang lain? Apakah hanya 2 itu kerajaan-kerajaannya? Yuk, kita ikut lagi. Berikutnya Kerajaan Mataram kuno yang berkuasa sejak abad ke-8 Masehi. Awalnya kerajaan ini berada di Jawa Tengah, namun karena letusan Gunung Merapi sehingga berpindah ke Jawa Timur. Raja pertamanya adalah Raja Sanjaya. Awalnya kerajaan ini bercorak Hindu, tapi pada masa dinasti Sailendra juga menganut agama Buddha. Peninggalan Mataram kuno adalah Candi Prambanan dan juga Candi Borobudur, candi yang terbesar se-Asia Tenggara. Wow. Masih di sini anak-anak. Bagus, luar biasa. Tetap bersama Pak Pandi ya. Kita jalan-jalan lagi. Nah, tadi kita sudah ke Kalimantan Timur, sudah ke Jawa Barat, lanjut ke Jawa Tengah. Ya, kemudian kita sekarang menyeberang kemana? Ya, betul sekali, ke Pulau Sumatera. Yuk. Berikutnya adalah Kerajaan Sriwijaya yang bercorak agama Buddha, berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini terletak di Palembang, tepatnya di dekat Selat Malaka. Kerajaan ini berkembang pesat karena Selat Malaka adalah pusat pelayaran dan perdagangan internasional pada masa itu. Raja yang terkenal adalah Raja Bala Putradewa. Adapun peninggalannya antara lain Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Talang Tuwo. Wow, menakjubkan sekali. Luar biasa sekali kerajaan Sriwijaya ini ya anak-anak ya. Oke anak-anak, tadi kita dari Sumatera, sekarang kita kembali ke Jawa lagi. Yuk, kita sama-sama meluncur. Berikutnya adalah Kerajaan Singasari yang terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada abad ke-13. Raja yang terkenal adalah Kertanegara yang membawa Singasari ke puncak kejayaan melalui ekspedisi Pamalayu. Peninggalannya antara lain ada Candi Jago, Candi Kidal, dan Prasasti Kudadu. Nah, itu tadi kerajaan Singasari yang berpusat di Malang. Nah, yuk setelah Singasari ada kerajaan apa? Tahu nggak? Kerajaan ini itu pernah mencapai puncak kejayaan loh. Ya, bisa dikatakan ini adalah awal atau cikal bakal adanya negara Republik Indonesia yang kita cintai. Ada yang tahu kerajaan apa?
Yuk kita keliling-keliling lagi yuk. Kita membahas kerajaan yang terakhir, yaitu kerajaan. Lalu apa yang terakhir? Yaitu kerajaan Majapahit. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1293 Masehi sampai 1527 Masehi yang berpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya dari kerajaan Singosari. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Wah, luar biasa, dan dianggap sebagai kerajaan terbesar di Indonesia. Kekuasaannya membentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur. Wow, luar biasa. Pada masa itu dipimpin oleh Hayam Wuruk dan Gajah Mada, sehingga Majapahit berada pada puncak kejayaannya. Peninggalannya antara lain Candi Tikus dan Kitab Suta Soma. Wow, luar biasa sekali. Begitu besarnya kerajaan-kerajaan yang telah dibangun oleh nenek moyang kita. Yuk, dari materi ini yang kita pelajari bersama ini, marilah kita jadikan inspirasi untuk bisa membangun negeri ini menjadi lebih maju lagi. Terima kasih perhatiannya anak-anak. Esok lain hari kita akan berkeliling lagi, menjelajahi daerah-daerah yang lain untuk menganalisa bagaimana sih kehidupan nenek moyang kita sebagai pedoman kita menjadikan negara Indonesia lebih maju lagi.